Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean mengenai timnas Indonesia. Ya, kalau kita lihat ya, memang untuk minggu-minggu ini kalau kita bahas mengenai timnas Indonesia ya ada pro dan juga kontra. Karena memang sedikit panas ya mengenai Sinteyong, mengenai timnas Indonesia, apalagi mengenai Piala AFF. Tapi oke lah, kita perlahan mulai bangkit lagi. Kita fokus menatap 2025. Karena memang jadwal atau agenda kita itu semakin banyak sekali, dan juga tonton kita akan memiliki beberapa tantangan yang lebih besar, dan saya akan membahas di konten kali ini mengenai kabar terbaru dari tim lawan kita yakni Australia dan juga Bahrain khususnya, karena ini ada kejutan terbaru teman-teman. Bahkan ya Bahrain bisa lolos di semifinal Piala Teluk ya, Piala AFF-nya Asia Barat lah. Nah, negara-negara Teluk lah. Nah, ini akan saya bahas di sini tonton ya. Sebelum saya lanjut nonton ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ini ada rekomendasi nih, parfum dari Aroma Lux khusus untuk hari ini, beli satu dikirim 4. Harganya juga lagi promo karena spesial tahun baru ya. Cuman 50 ribuan kalian dapat 4 botol. Tahan wangi 10 hingga 20 jam. Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung saja lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas yang pertama, Bahrain terlebih dahulu. Kalau kita lihat memang betul Bahrain secara materi pemain ya dibanding dengan China ya dan juga Australia itu jelas menurut saya masih di bawah. Tapi ya kalau dilihat beberapa minggu ini ya, Bahrain melakukan beberapa kejutan, salah satunya ketika mengalahkan Arab Saudi dan juga Irak ya di Piala Teluk, sehingga dirinya ya, sehingga Bahrain pun bisa lolos di semifinal. Walaupun tadi malam pertandingan terakhir ya, Bahrain harus menelan kekalahan karena ya menurut saya Bahrain ini agak sedikit menyepelekan Yaman, sehingga memang ada beberapa gol bunuh diri, dan juga ya untung saja ya kekalahan ini masih bisa membuat Bahrain ya lolos di semifinal dan akan bertemu Oman nantinya. Dan ya Bahrain jelas ya ini akan menjadi lawan kita. Jadi walaupun kita di leg pertama sempat dizolimi ya, kita harus fokus bahwa sebenarnya kita di GBK nanti harus tampil maksimal saat melawan Bahrain. Itu penting sekali karena kalau kita bisa menang melawan Bahrain itu akan menjadi modal penting agar kita bisa lolos ya di Piala Dunia, ataupun jika kita peringkat 3 atau 4 kita bisa masuk di fase selanjutnya. Oke, kita langsung lanjut lagi nonton ya mengenai Australia. Nah, kalau dilihat ya Australia ini sepertinya ya dengan pelatih baru ya, ini sama sekali ya, bahkan banyak supporter pun juga mendesak bahwa ya pelatih baru Australia itu sama sekali belum memiliki chemistry. Artinya ya Pak Povic ini ya selama kurun waktu 3 bulan ini ya selama menukangi Australia sama sekali filosofinya belum terbentuk, dan ini bisa menjadi apa ya, bisa dibilang PR bagi Australia karena bulan Maret itu semakin dekat. Ditambah lagi ya ini kabar buruk bagi Australia, baik andalan mereka ya tadi malam ya itu cedera, yakni Harry Souther ya saat Sheffield United ya menghadapi Burnley, dan ini membuat sosok Harry Souther ya ini sepertinya juga dikabarkan ya oleh pelatih ya dari Sheffield United. Pelatih langsung klarifikasi bahwa ya paling lama itu 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan ya terhitung dari sekarang bulan Maret ya mungkin bisa saja ya tidak diperkuat oleh Harry Souther, dan menurut saya ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia ya karena kita akan ya jelas ya kita akan tampil all out ya, tampil menyerang agar kita bisa memenangkan laga ya, karena kalau kita mendapatkan poin imbang atau menang saat lawan Australia ya itu akan menjadi poin berharga sekali ya. Oke, karena kalau dilihat back saat ini ya di Australia, kalau dilihat dari skuad timnas Australia sendiri ya tidak adanya Harry Souther itu pelapisnya kurang begitu bagus, karena di situ dia akan mengandalkan Vargas saja ya, Cameron Vargas back Ipswich Town.
Nah, ini teman-teman. Tapi kalau dilihat ya, semoga saja lah ini bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Kemudian Jepang. Nah, kalau Jepang kita sebenarnya tidak terlalu teman-teman ya melihat apakah kita optimis melawan Jepang kita bisa menang, apalagi bermain di Saitama Stadium ya di Jepang. Ini tentu ya akan membuat kita juga semakin berpikir realistis lah. Tapi setidaknya ya kita bisa menahan imbang Australia, menang lawan Bahrain dan juga Cina ya. Itu sudah menjadi modal yang sangat bagus karena kita saat ini di peringkat 3 bosku ya. Kita masih bisa untuk meraih ya poin demi poin ya. Siapa tahu teman-teman, kita tidak ada yang tahu ya, karena target Jepang sendiri ya itu jelas ya, untuk 2026 itu adalah juara Piala Dunia. Ini bukan target main-main loh. Sekelas Jepang targetnya itu untuk juara Piala Dunia ya untuk tahun depan. Jadi wajar mereka saat ini ya sudah dalam kondisi top performa. Bahkan Haji Memoriasu pun juga mengatakan bahwa untuk tahun ya kurun waktu 5 tahun ini ya, ini adalah generasi emas timnas Jepang. Jadi wajar target mereka itu adalah juara Piala Dunia. Dan menurut saya ya kita melawan Jepang, semoga saja Jepang nanti tidak menurunkan skuad terbaiknya ya, dan ada ya mungkin ya dalam tanda kutip membantu Indonesia untuk bisa lolos ya, karena dibanding negara-negara Arab jelas ya Jepang ya dalam hal ini pelatihnya sudah mengultimatum lebih baik negara Asia Tenggara atau Asia Timur yang mendampinginya ya. Semoga saja yang dibilang itu Indonesia yang akan dibantu Jepang. Tapi tak terlepas dari semua itu ya, kita tidak boleh ya bergantung kepada orang lain. Saya sangat yakin sekali karena di Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia itu adalah permainan yang sangat serius ya. Sintayong juga tidak bisa lagi eksperimen. PSSI juga akan mengevaluasi besar-besaran jika gagal ya di kualifikasi Piala Dunia. Artinya di sini kita akan melihat bagaimana rapor Sintayong dan juga para pemain timnas Indonesia. Ini baru pembuktian ya. Saya tidak ingin mengulangi bagaimana Piala AFF ya. Ya saya berpikirnya seperti ini, tidak ada proses yang instan. Kalau kita mau hasil instan ya makan mie saja ya, nggak usah lihat sepak bola. Kalau sepak bola ya kita harus belajar dari Jepang, belajar dari Korea, bagaimana dia berproses ya, membenahi pondasi, kompetisi, perwasitan, level kita sampai mana. Kita juga harus sadar diri, kita bisa terbantu prestasi ini karena naturalisasi kan. Kalau kita tidak ada naturalisasi, apa bisa kita sampai sejauh ini? Jadi kita juga harus berterima kasih dalam hal ini kepada PSSI, berterima kasih kepada Sintayong karena sudah merekomendasikan beberapa pemain, dan juga berterima kasih kepada pemain itu sendiri karena sudah mau bergabung ke timnas Indonesia. Jadi untuk saat ini poin yang dapat saya sampaikan, jangan sampai kita menyalahkan lagi pelatih, menyalahkan lagi PSSI, karena kalau kalian update lah, mungkin kalau kalian punya Instagram kemudian kalian sering ya update mengenai berita timnas ya, apa yang terjadi saat ini ya mengenai ya banyak ya, saya tidak perlu sebutkan ya, banyak pengamat yang mulai mencela-mencela ya, saya tidak perlu sebutkan, kalian pasti sudah tahu ya. Ujung-ujungnya apa? Di sini banyak, bahkan ada 2 akun ya, kalau kalian mengikuti ya 2 akun ya, bisa dikatakan ini hackers lah yang sudah meretas data-data para pengamat, dan sangat tercengangkan sekali. Di situ ada beberapa data ya, bahkan ya mungkin ini juga bagian ya dari indikasi ya, saya bilang mafia bola ya. Ini bahkan sudah diterangkan ya, kalau kalian update di Instagram yang rame-rame itu pasti paham. Jadi nggak perlu lagi kita menyalahkan pelatih, nggak perlu lagi menyalahkan PSSI, karena dibalik semua itu banyak yang memang menyerang ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, Erick Thohir dan juga Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai kabar terbaru timnas Indonesia, kemudian persiapan
Bahrain yang menurut saya ini juga semakin kuat. Australia terpincang-pincang tapi jelas akan lebih baik di bulan Maret, serta Jepang. Apakah Indonesia nanti ya di tahun 2025 ini akan mampu tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.